Selamat datang kembali di channel ini. Saya doakan bagi Anda sekalian yang menyaksikan video ini sehat selalu dan dilimpahkan dengan rezeki yang halal. Pada video kali ini saya akan bermain Carano Chess, yaitu sebuah permainan catur yang mungkin sudah sebagian kita kenal seperti di game-game yang lain, tapi ini di salah satu game MOBA Arena of Valor. Pada video ini saya mencoba untuk membuat formasi Bespoke 6. Ini kebetulan ada Grixis. Di awal tanding saya mencoba memakai 6 Bespoke tambah dengan combo Elf, nanti ditutup dengan satu hero yaitu Volcat. Ya, kita coba aja dulu. Kalau bermain awal yang paling enak itu ya kita cari damage dulu lah sementara untuk mencari poin dan sembari mencari hero yang setidaknya itu bisa pas dengan kita. Nah, kali ini saya beri Grixis dengan item anti regen, Tomb of Reaper namanya kalau di gameplaynya. Dan ini mutlak kalau mage setidaknya harus punya ini, karena untuk mengantisipasi beberapa form nanti yang juga ada regennya, semisal warrior kalau sudah full atau mungkin dengan item itu juga yang pakai regen. Nah, kali ini masih santai dulu. Kita masih muter-muter mencoba untuk mencari komposisi yang pas dulu. Ini sementara. Nah, ini saya jual dulu, saya taruh karena di sini sudah ada Ilgrot dan Faina. Kebetulan juga sudah ada Emily. Ini saya mencobakan untuk menghidupkan dua combo, 2 beast dan 1 berserker. Dalam game ini tidak semua ulti hero itu sesuai dengan di gameplaynya. Semisal ada beberapa hero yang kalau ulti, contoh yaitu Yon, kalau di gameplaynya Yon itu ultinya melepaskan panah yang bisa satu arena, tapi kalau di sini itu bukan ulti yang sebenarnya, tapi pada auto attack-nya lebih cepat dan menimbulkan stun. Nah, ini saya sudah nemu Hayate bintang 2. Ini tujuannya untuk apa? Yaitu nanti kalau misalkan ada Phoenix, setidaknya ada 2 Archer combo dan 2 Berserker. Oke, kita lihat dulu. Musuhnya sudah level 5, sedangkan kita masih level 3. Santai aja dulu. Main game ini sebenarnya bukan cuma form atau combo saja, tapi di sini juga ada faktor yang penting, yaitu keberuntungan. Karena bagaimanapun juga rencana kita pakai form apa, kalau ketika kita gajah hero tapi tidak keluar-keluar, ya itu juga agak susah. Bisa-bisa malah berantakan nanti apa yang akan kita rencanakan. Ini karena musuhnya grab ya, jadi seadanya aja dulu. Setelah ini kita akan naik level 4. Kalau bisa menemukan 1 atau 2 hero lagi yang cocok, bisa mengkombinasikan Bespoke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa jenis combo yang memang lagi booming, tapi yang paling booming di sini biasanya itu fokus untuk mencari Bespoke terlebih dahulu. Bagaimana dengan combo-combo yang lain? Saya nanti akan mencoba mencari dengan akun yang satunya, yaitu sebagai uji coba saja. Ini kebetulan sudah level 4. Jadi untuk menyamakan 2 combo, saya pasang lagi Ilgrot berpasangan dengan Emily, sedangkan
Kilgrowth juga bisa berpasangan dengan Paina. Untung kalau setelah ini kita bisa menemukan satu hero lagi dari Bespoke, karena ada satu cadangan yaitu Krizik itu bisa dijadikan combo tingkat 2 nya Bespoke nanti hidup, yaitu dengan 4 hero. Nah ini musuhnya ada Ras, ada Florentino, ada Yorn. Itu Yorn. Nah itu tadi dia ngulti dengan kecepatan dan bisa bikin stun. Terus ini aku ngambil untuk Archer. Sementara biar dulu main santai, kita fokus untuk mengumpulkan gold dulu. Jadi tidak perlu terburu-buru. Nah ini Krixi keluar. Itu kebetulan Fenix akhirnya keluar. Jadi sebentar lagi ya kita tambahkan, naikkan level dulu. Fenix berpasangan Archer. Nah saya coba tukar dengan Krizik. Di sini sudah hidup 4 hero Bespoke dan 2 Archer. Nah, Emily-nya kita simpan dulu. Sebentar lagi kalau memang poin tambahan dari gold bisa nambah lumayan, bisa kita pasangkan dengan Kilgrowth kombonya nanti. Oke, nggak apa-apa, santai. Jadi sebenarnya enjoy sih main game ini. Bukan karena apa, salah satu kelebihan dari main Karano ini tidak adanya chat, sehingga kalau misalkan kadang sekarang lagi banyak pemain-pemain yang mungkin toksik dan segalanya, itu kita tidak membacanya karena tidak ada. Ini saya nambah, kita naikkan, kita taruh Emily, akhirnya ada 3 combo yang hidup, yaitu Bespoke, Berserker, dan Archer. Kalau nanti kita beruntung, Krixi akan berpasangan dengan Tel Anas, kemudian Hayate-nya nanti bisa kita tukar. Oke, kita lihat lawannya ada sudah level 3 malah. Santai dulu, kita fokus 6 dengan 4. Oke, menang. Nah, di sini item untuk Archer yang kita pakai ada banyak macam, khusus untuk Archer itu, tapi bisa juga dipakai di beberapa hero warrior. Kalau kita pakai hero warrior itu bisa juga. Sebenarnya ditaruh di Archer bisa, contoh misalkan Fenix atau Hayate, tapi ditaruh pada Kilgrowth juga bisa, rekomendasi dari sistem. Untuk selanjutnya kita tetap santai dulu sembari mengumpulkan gold. Untuk naik level ke-7 kita masih butuh 26 gold lagi, sedangkan gold yang kita miliki 31. Musuhnya sudah ada Paina level 3. Gak berat sih sebenarnya, tapi untungnya kita menang level. Di sisi yang lawan masih level 5, kita sudah level 6. Menang jumlah hero. Nah ini Kilgrowth akhirnya jadi bintang 2. Emily-nya saya tambahkan. Kenapa kok ngambil Emily dulu? Karena untuk melengkapi Kilgrowth. Sedangkan jenis combo dari yang kita tunggu yaitu Volcat itu merupakan Berserker Demon. Bisa juga kita kalau memakai formasi 6 Bespoke dengan 3 Demon. Nah 3 Demon itu sendiri terdiri dari ada Maloh, ada Vera, dan juga ada Volcat. Tapi untuk mendapatkan Volcat, kalau kita bisa bertahan sampai detik-detik terakhir nanti, itu kemungkinan besar keluar. Nah ini ngambil Blade of Eternity, yaitu lumayan ada attack-nya dan pasifnya itu ketika kita nanti hero kita itu mati, ya itu aduh untung.
Painanya sudah jadi level 3, barusan juga keluar si Baldum. Kita coba tukar dulu Krisiknya dengan Baldum, setidaknya untuk pertahanan awal agar tidak mudah langsung mati. Kita taruh di Gilgrowth itu Blade of Eternity. Nah, dengan kelebihan hidup kembali, setidaknya ketika hero itu mati sedikit menahan damage lagi untuk kedua kalinya agar bisa sustain melindungi hero-hero damage yang belakang, semisal ada Archer kita yang di belakang. Ini lawannya juga mereka pakai formasi, ada 2 Archer barusan yang kelihatan, dan juga ada dari combo Belief. Kita beli Medal of Troy. Nah, Medal of Troy ini sendiri Magic Death juga untuk kalau di gameplaynya itu agar tidak terlalu tembus kalau kena hero-hero typical magic. Nah, ini karena tadi Baldumnya masih bintang 1, tidak apa lah, kita tukar dulu dengan Krisiknya kita taruh di depan, Emily kita taruh belakang. Nah, oke, kita lihat dulu. My vigil shall never be broken. Ada Rush, Painanya juga level 3, itu Yorn yang di belakang itu. Nah, ulti dari Paina sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di gameplaynya Paina ini memberikan heal untuk teman-temannya di sekitarnya. Nah, ini ada Omen, saya coba untuk saya tukar agar lebih kuat lagi dibandingkan dengan Emily. Apa walaupun bintang 1, tapi setidaknya dengan hero tipe warna ungu ini lumayan lah untuk menjaga pertahanan. Kenapa tidak langsung saya taruh di depan? Itu tujuannya adalah ketika ada lawan yang memakai item rank breaker. Nah, item rank breaker itu sendiri selain ada physical attack, dia juga punya pasif yang mengswap atau bertukar posisi dengan hero yang paling terjauh, tergantung di posisi mana nanti yang diambil. Dua Emily-nya. Nah. Oke, kita menang. Sebenarnya kita hanya tinggal menunggu Tel-Anas dan Crash. Kalau Crash ini nanti keluar, maka kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas untuk combo Beast Fog ini. Karena goal kita unggul, jadi tidak ada salahnya sebagai sedikit untuk pertahanan, nambah jumlah hero. Kita masukkan Baldumnya. Sebenarnya mudah sih kalau kita sudah paham satu combo dan posisi-posisinya juga, kelebihan dan kekurangannya. Ini sepertinya kita kalah ini. Kita lihat ulti. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di gameplay Paina itu nge-heal atau mengobati seluruh hero yang berada di lingkarannya, tapi di sini ulti Paina itu malah bukan ulti di gameplaynya, tapi skill yang lain. Nah, ini untuk Phoenix-nya kita naikkan dulu, kemudian kita Baldum ambil, sementara kita nunggu Tel-Anas, Hayatinya kita naikkan. Nah, kembali pada Paina. Dan di sini ulti dari Paina itu mengeluarkan burung warna biru yang membuat musuh itu seperti bingung, ada efek bingungnya yang slow juga, pusing lah di sini, mirip kalau di gameplaynya itu apa, stun ya, stun. Nah, ini kita ambil, tadi sudah punya anti regen.
Kita ambil boomstick lah. Gede. Nah, Omen keluar satu, Telanas keluar satu. Nah, untuk barusan sepertinya Crash keluar. Sebentar. Kita naikkan dulu, tidak apa-apa karena kita unggul gol. Kita naikkan aja. Tujuannya itu untuk masukkan Telanas dulu, dikombinasikan dengan Delvin Hexitnya kita pasang di Telanas agar lebih cepat. Auto attack-nya kita beli Crash. Nah, ini Krixi hidup lah ini. Salah satu kelebihan dari form Elf itu sendiri, di awal battle langsung full power, jadi langsung mengulti. Telanasnya menembakkan panah, kemudian Krixi-nya langsung mengeluarkan ulti yang bisa dikatakan itu untuk selain attack terhadap lawan, juga untuk melindungi kawan-kawan di sekitarnya yang jika ada hero-hero yang masuk, misalkan ada yang assassin yang masuk atau ada yang bertukar posisi. Ya, ini kenapa saya beli item buku warna biru itu kalau di gameplaynya sih sebenarnya item untuk magic gitu. Tapi di sini yang saya ambil, kenapa kok saya taruh di Telanas? Kita tukar dulu Omen sementara untuk menjadikan Bespoke. Omen saya tukar dengan Crash. Nah, kembali pada item Telanas tadi. Kenapa saya beli item tersebut? Karena pada keterangannya itu setiap auto attack-nya itu akan menambahkan energi. Jadi Telanasnya bisa kan berkali-kali bisa mengulti. Kita ngulti, tembak, ulti lagi. Jadi untuk lebih cepat saja serangannya. Ditambah lagi kombinasi dari Bespoke sudah jelas menambah HP, serangan kawan juga jika ada salah satu hero yang mati. Nah, ini sudah level 9. Baldum kebetulan ada bintang 2. Sebenarnya di sini sih kita tinggal nunggu Volcat, tapi karena sudah ada cadangan Omen, maka Omennya kita masukkan sebagai pengganti Volcat sementara untuk menghidupkan combo Berserker yang berpasangan dengan Gilgroth. Biar Baldum aja yang di tengah, Crash di belakang. Pada saat ini dengan melihat, nah itu tadi Krixi-nya langsung ulti. Sepertinya kita sudah lumayan unggul walaupun goal kita menipis dan hanya ada satu hero yang bintang 3 yaitu Paina, tapi setidaknya dengan kecepatan HP kita juga bertambah untuk lebih memudahkan mempercepat untuk mengalahkan pertahanan musuh. Sayangnya pada form Bespoke ini kita tidak memiliki seorang assassin yang bisa langsung masuk ke belakang lawan. Tapi tidak perlu dirisaukan karena untuk Crash sendiri, kalau menurut saya sih kuncinya itu kalau Crash sudah jadi. Jadi kita, aduh ini Volcat, jadi agak bingung nggak. Kita jual dulu aja Omennya, langsung kita tekan dengan Volcat. Nah ini formasinya ternyata yang menjadi tujuan awal jadi. Jadi inilah salah satu form yang lagi laris, yaitu 6 Bespoke, 2 Elf dan 2 Berserker. Combo yang lagi laris. Tapi biasanya ada juga pakai 6 Bespoke, 1 combo Belief yaitu antara Yon dan Gildur ditambah dengan Volcat. Telanasnya untung, Telanasnya langsung keluar bintang 2. Ini kita hanya tinggal menunggu Volcat saja dan atau Crash
yang jadi bintang 2. Posisi sudah unggul di peringkat 3. Jujur saja, pada game ini yang sering saya temui itu Volkatnya itu sungguh sangat menyebalkan sekali. Jadi tipe defense-nya dia kuat, regennya juga dapat. Kalau memang benar-benar beruntung di pertengahan babak, lebih-lebih nanti kalau sudah terakhir Volkat keluar, maka form yang kita inginkan seperti ini itu langsung jadi. Kemungkinan kalau sudah seperti ini, ya kita faktor keberuntungan. Bagaimanapun juga di game ini ada faktor keberuntungan. Nah, ini kenapa saya beli Severa, tujuannya bukan untuk yang bagaimana, padahal jumlah dari kapasitas formasi itu sudah full 9/9, tapi kalau kita bertahan sampai mendekati melawan Darkslayer, siapa tahu nanti kita dapat ring itu eye ring, di gambarnya seperti cincin ada matanya. Kalau di gameplay itu untuk vision, membuka hero-hero agar terlihat, hero yang bisa menghilang terlihat, atau hero-hero yang lagi bersembunyi di semak. Nah, tujuannya membeli Severa untuk itu. Jika nanti misalkan kita beruntung sampai babak terakhir nanti melawan Darkslayer, kalau itu keluar, untuk melengkapi formasi dari support, yaitu untuk menemani si Paina. Karena kalau support itu ada 2, itu memberikan efek terhadap salah satu hero ada yang menahan damage itu lebih kuat. Nah, ini beli Medal of Troy. Nah, Medal of Troy itu sendiri selain untuk menahan magic damage yang benar-benar pierce kalau di gameplaynya, tapi juga di sini untuk menahan slow. Nah, ini keluar, crashnya keluar 1, krisiknya tidak cukup, ya wes, biarkan aja dulu sebentar seperti ini. Kenapa Volkatnya saya taruh di belakang? Karena sementara Volkatnya masih level 1. Nanti beda lagi halnya kalau kita beruntung Volkatnya bisa level 2. Ini lawannya sama-sama sudah level 9. Jadi kalau sudah level pertengahan sampai ke belakang itu benar-benar berdamage sekali. Jadi kalau kita salah formasi saja, walaupun kita sepertinya unggul, itu bisa malah kita yang kalah. Tapi yang sangat dinantikan di sini bukan Volkatnya yang bintang 2. Yang saya tunggu itu sebenarnya crashnya nanti kalau sudah bintang 2 ini. Jadi untuk menahan awal serangan itu enak kalau sudah punya crash. Kuncinya sebenarnya di sini ada pada crash sih. Kalau menurut saya, ini menurut saya loh ya. Jadi setidaknya kalau crash itu sudah ngulti dari awal, itu membuat musuh itu nge-slow, stun lah, slow apa stun ya. Pokoknya musuhnya tuh seperti geliyeng itu. Jadi damage kita bisa masuk, ditambah lagi kalau si Baldum langsung ulti, maka langsung dipendem. Situasi dan kondisinya nanti sistem yang menentukan di hero mana. Biasanya hero-hero yang belakang atau yang lagi menyerang kawan kita yang justru lawan kita yang di belakang untuk melindungi. Itu tadi ulti dari Baldum keluar. Nah, barusan itu ada ombak besar, itu merupakan ulti dari Crash. Nah, ternyata kita menang melawan musuhnya pakai form hampir sama. Cuma bedanya mereka ada yang tambahan, yaitu Moren, Max, dan Omega. Itu kelebihan dari komunitas apa namanya. Untung akhirnya si Crash jadi. Kita tunggu keberuntungan saja Volkatnya. Kalau pada detik ini kita bisa menang, mungkin tinggal 2 kali lagi pertarungan kita akan jadi juara. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan
dari semua itu ternyata mereka juga punya crash, langsung dipendem. Kalau sama-sama memiliki formasi yang kuat, ya tinggal peletakan hero-nya saja. Kalau hero kita kebetulan yang berdamage itu terculik terlebih dahulu, sudah keberuntungan kita akan hilang. Maka dari itu, untuk melindungi Tel Anas di belakang tadi, formasinya seperti itu. Nah, ini Abyssal Endgrick ternyata yang keluar. Kalau dari Abyssal ini, Volkatnya jadi sudah sementara sih. Kalau melihat formasi seperti ini, sepertinya kita menang untuk melawan dua lawan kita yang di bawah itu. Nah, semoga kalau kita dapat ring, maka auto si Severa itu langsung kita keluarkan untuk menghidupkan combo support. Nah, ini ada juga kekurangan dari ulti Baldum. Jadi ketika kita melawan Crab, Abyssal atau sejenisnya buff itu dan juga itu terpendam, jadi agak sedikit terhambat. Kecuali kalau hero-hero kita sudah benar-benar berdamage, itu walaupun dikubur seperti barusan itu Endgrick Abyssalnya dikubur, tapi begitu selesai langsung di tag. Jadi cepat juga sebenarnya sih. Ini Devil Handshake keluar, tak taruh di Panic. Nah, untuk item ini Roxil ini sebenarnya kalau di gameplay adalah item support, yaitu untuk pertahanan dev yang melindungi dari pure damage. Di sini juga sepertinya seperti tadi di awal game itu untuk menahan damage sementara ya lumayan, tapi kalau crashnya sudah langsung ulti itu bahaya sekali. Apalagi crashnya jelas itu langsung ulti. Ada item apa namanya yang merah itu. Nah, itu ya dipendem. Ini lawannya masuk level level 8. Jumlah hero-nya 8 tadi. Kita 9. Jumlah hero mereka 8. Menang, unggul. Oke. Bisa dipastikan ini sepertinya kurang satu. Ini keluar beli Orb of the Mage. Orb of the Mage nama itemnya yang bulat merah, yaitu 50% memberikan energi di awal pertarungan. Bisa letakkan panas. Nah, ini Severa buat jaga-jaga. Kalau sudah jaga-jaga seperti ini, sepertinya kita auto win. Ini sudah detik terakhir, sepertinya auto win. Semoga saja kalau auto win selesai, maka formasi ini berhasil. Oke, kita lihat. Itu crashnya hilang, itu bukan hilang tapi tidak kelihatan karena dia berubah multi menjadi besar. Volkatnya oke, terakhir. Yes, akhirnya menang juga. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen di bawah ya untuk sebagai masukan. Terima kasih.